Hai kalian, para Libra dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini bacaan untuk kalian buat bulan depan ya, bulan Mei. Walaupun Mei-nya tuh masih satu minggu lagi ya, tapi daripada ke skip so kalian duluan deh yang dapat bacaan untuk Mei. Oke, ini minggu pertama atau awal bulan lah ya. Ini pertengahan bulan dan yang terakhir adalah akhir bulan Mei. So what will happen di bulan Mei untuk kalian para pemilik zodiak Libra? Di awal bulan ada Princess of Spring, ini tentang optimistic, enthusiastic, kreatif dan energetic. It's time to go after your dream, do something that expands your horizon, let your creativity take flight. Oke, so di awal minggu ada kesempatan kalian, terutama dalam hal karir keuangan dan bisnis kalian. Maaf ya, ini kebolak-balik nggak jelas nih. Oke, so itu yang perlu difokuskan ketika kalian punya dream, punya mimpi, punya goal untuk kehidupan kalian, terutama ya karir keuangan dan bisnis, tapi bisa juga personal life kalian kayak percintaan gitu, itu juga bisa take flight. Tapi kita lihat kartu-kartu berikutnya ya. Oke, so kartu yang bentar, saya harus menjawab. Bentar ya. Kembali lagi. Oke. So, kartu yang mendampinginya adalah beberapa hal yang menyangkut mimpi-mimpi kalian di awal bulan Mei memang belum bisa tercapai, tapi bukan berarti kalian harus diam aja ya. Tetap cari jalan baru, tetap cari possibility baru untuk menghadapinya. Ini saya juga agak bingung nih, kenapa seperti ada hambatan di awal bulan nih para Libra. Bentar ya, coba saya bukain lagi. Seven of Wands. Oke. Soalnya gini, para Libra tuh kemarin-kemarin kayak lepasin semuanya, let it be semuanya, tapi lupa mengantisipasi, lupa nge-planning, lupa nganalisa lebih dalam, mempertimbangkan. Padahal itu bukan kalian banget ya. Ya, seorang Libra tuh biasanya mempertimbangkan segala sesuatunya, panjang kali lebar gitu. Tapi memang sebenarnya kesempatannya ada di awal bulan Mei, tapi terus karena kalian kemarin-kemarin tuh nggak persiapan gitu loh. Ini berlaku untuk Libra yang lupa mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi belum terlambat sih. Coba monggo silahkan dipersiapkan dari sekarang. Kalau saya bilang nggak ada yang terlambat, masih tetap bisa. Walaupun mungkin agak tertunda nanti ya, nggak di awal bulan, tapi mungkin baru di periode berikutnya atau di minggu berikutnya ya. Coba kita lihat berhasil nggak kalian ngatasin hal yang sebenarnya harus kalian lakukan sebelum Mei ya. Kalau kalian lihat ini sebelum Mei ya monggo lakukan cepet-cepet, walaupun mungkin waktunya cuma 1 minggu ya. Tapi ayo, ini berkenaan dengan karir keuangan dan bisnis maupun percintaan ya, personal life kalian. Jadi nggak spesifik selalu tentang karir keuangan dan bisnis, tapi juga bisa percintaan. Oke, berhubungan dengan partnership ya. Oke, mungkin kalian merasa partner yang sekarang udah tepat, tapi semesta bilangnya sih belum tepat. Jadi di-review lagi ya, partner kalian yang sekarang ini belum tepat kalau menurut kartu yang sebelumnya ya. Ya, karena partnership di sini yang perlu ditekankan di awal bulan Mei. Jadi coba dilihat lagi apakah kerjasama kalian itu sudah bagus ya, baik dalam hal karir keuangan dan bisnis maupun percintaan. Ini kartunya menandai ya yang sebelumnya ini terutama ya.
menandai ada beberapa hal yang kurang diperhatikan oleh Libra sehingga hasilnya kurang maksimal gitu. Oke, pesannya coba dari Angels Guide Oracle card khusus ya di awal bulan Mei. Healing energy, ya masih beberapa Libra masih sulit untuk healing dari berbagai hal yang menyakitkan. Kayaknya sudah nempel ya, udah nempel nih di Libra, jadinya perlu dikikis tuh yang nggak baik gitu ya. Healing energy diperlukan ini di awal bulan, karena awal bulannya kan masih 1 minggu lagi kalau kalian nontonnya tepat di hari ini ya. Jadi tolong bisa diantisipasi lagi, dipikirin lagi, dipertimbangin lagi. Dan itu Libra banget kalau mempertimbangkan sesuatu tuh kalian banget gitu. Tapi kadang-kadang ya manusiawi ya, yang harusnya adil jadi tidak adil, yang harusnya seimbang jadi tidak seimbang gitu. Di pertengahan bulan ada Four of Winter, set aside. Ini Four of Winter is Four of Sword. Ini energi kalian nih. Set aside your concern for now. You can make a decision later. Solution that come from meditation, the need for more sleep or vacation. Agak capek di pertengahan bulan Mei karena mungkin di awal bulannya tadi ekspektasi kalian kurang dapat tanggapan dari semesta atau kurang bisa direalisasikan. Jadi di pertengahan bulannya kalian akan capek gitu. Kecuali kalian sudah antisipasi dari kemarin sebelum bacaan ini dibuat, mungkin itu akan sedikit banyak berpengaruh. Tapi karena ini bacaannya untuk kalian yang resonate ya, ini kan general reading, sepertinya memang beberapa Libra kurang memperhitungkan segala sesuatunya. Jadi terlihat kayak terburu-buru mengambil keputusan, emotional, jealousy, apalagi di situ. Jealousy bukan jealous sama orang ya, ini jealousy sama keadaan kalau yang saya lihat sih. Jadinya kalian terburu-buru gitu mengambil keputusan sehingga itu jadi parah ketika itu tidak menghasilkan sesuai yang kalian inginkan gitu. Padahal possibility-nya ada, dan di pertengahan bulan Mei kalian jadi capek gitu. Kalian jadi capek kok hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ya iyalah, lo kalian aja lah menunda nih, Four of Swords. Bahkan ada penundaan di situ, penundaan dalam hal keputusan gitu kan. Jadi kalian capek dan akhirnya ya udahlah kalau gitu take a rest dulu, boleh, nggak apa-apa. Ada possibility untuk take a rest, vacation juga ya. Oke, ya benar, keseimbangan. Take a rest ya, ambil waktu untuk menjaga keseimbangan karena itu yang dibutuhkan di pertengahan bulan Mei. Karena di awal-awal bulan tuh kalian udah usaha tapi kok belum ada hasil yang signifikan gitu. Itu bukan berarti tidak dikasih sama semesta, tapi hanya karena kurang persiapan aja dari bulan-bulan sebelumnya atau dari sebelum Mei gitu. Harusnya ya sebelum itu kalian udah harus mempertimbangkan baik-baik, mengantisipasi dengan sebaik-baiknya. Tapi karena enggak dilakukan, akhirnya di awal Mei tidak kejadian seperti yang kalian inginkan. And then di pertengahan Mei jadinya kalian capek dan ngerasa ya udah deh ditunda aja, terus need vacation nih, need berhenti dulu, membutuhkan untuk berhenti. Juga tadi kan ada healing energy ya yang dibutuhkan sesuai pesan dari Angels Guide Oracle Card untuk minggu pertama. Kalau nggak bisa dilakukan healingnya di minggu pertama, ya di minggu kedua jadi lebih capek dan harus membutuhkan healing. Dan look, the vortex. Ini the devil kalau di kartu lain. The vortex itu the devil. Ini temptation di Libra-nya terlalu tinggi sih. Ekspektasinya juga terlalu tinggi, tapi lupa mempertimbangkan. Jadi secara emosional memutuskan sesuatu,
tanpa persiapan yang matang gitu. Jadi di awal bulan juga tidak terjadi sesuai dengan apa yang kalian ekspektasikan. Bahkan mungkin banyak hal yang malah membawa kalian ke arah yang tidak baik gitu. Lupa menjaga keseimbangan, lupa bahwa partnership itu penting. Jadi kayak saya bisa jalan sendiri kok, tapi kenyataannya akhirnya jadi berantakan seperti itu ya. Oke, so perlu dipikirkan my dear Libra. Nggak apa-apa kalau take a break, berdiam diri dulu ya. Kalau mau meditasi, yang bisa meditasi monggo silakan, yang enggak pikirkan baik-baik aja. Yang penting jaga keseimbangan. Karena di sini terlihat sekali bahwa kalian kurang sih memperhitungkan itu gitu, kurang mempertimbangkan itu. Dan itu lucu kalau terjadi di Libra, karena sebenarnya Libra seringkali mempertimbangkan sampai tidak bisa memutuskan dengan cepat gitu. Tapi kenyataannya justru kali ini kalian gegabah. Makanya saya tadi bilang, karena ada perasaan mungkin pengen cepet-cepet diputuskan, memutuskan sesuatu, mengambil keputusan hanya karena emosi jiwa dan jealousy misalnya kayak gitu. Jadi ya pengambilan keputusannya kurang dipertimbangkan dengan baik, hasilnya ya jadi kurang lah, tidak seperti yang diharapkan oleh Libra di awal bulan Mei. Di pertengahan kan jadinya capek gitu ya, dan need healing. Ya nggak apa-apa, healing aja dulu atau menunda beberapa hal. Oke, ini di akhir bulan Mei ada Three of Autumn atau Three of Pentacles ya. Follow your passion when comes to your career. Be the best at what you do, being compensated for your creative talents. Oke. Di akhir bulan Mei bisa mulai bangkit lagi ya. Kalian para Libra, bangkit lagi, fokus lagi dengan kemampuan kalian, fokus lagi dengan kebisaan kalian, fokus lagi dengan visi dan misi kalian. Karena kalau nggak balik fokus, susah nanti baliknya. Nunggu Juni, jangan. Langsung aja dilakukan, diselesaikan, diatasi gitu di akhir bulan Mei gitu. Yang kemarin ditunda nggak apa-apa, yang di pertengahan bulan ditunda nggak apa-apa. Balancingnya masih belum ada, soalnya balancingnya cara kalian mengatasi segala sesuatu yang terjadi di hidup kalian itu sebagai Libra harusnya seimbang. Tapi beberapa dari Libra, yaitu tadi karena ada the vortex ya, temptationnya itu sih sebenarnya manusiawi, karena kan sebagai manusia ya bisa aja ngerasa kayak terburu-buru memutuskan sesuatu, atau ya itu tadi karena ada hasrat manusia yang nggak bisa ditahan gitu. Oh ya, ini ada Princess of Salis. Somehow akhir bulan Mei bisa happy ya. Catatannya ya, kalau kalian bisa menjaga keseimbangan itu, dan balik lagi tujuannya apa sih, visi misinya apa sih, jangan temptationnya yang diutamain gitu. Kalau temptationnya diutamain gimana sih Mbak Lucy? Kalau temptationnya diutamain, jadi emosi jiwa. Menghadapi sesuatu, memutuskan sesuatu bukan dengan pertimbangan matang, bukan dengan mengantisipasi, tapi dengan emosi jiwa gitu maksudnya. Tapi kalau kalian sudah bisa healing di pertengahan bulan Mei, di akhir Mei kalian bisa kembali berpikir jernih dan memutuskan ini mau dibawa kemana gitu kan. Ada The Hermit nih kartunya Virgo ya. Ada pencerahan, jadi memang pencerahannya tuh ada di akhir bulan Mei. So ya sedikit banyak perjalanan dari awal bulan ke pertengahan, kemudian dari pertengahan ke akhir bulan
ya itu memang merupakan bagian dari jalan hidupnya Libra. Sekali lagi karena ini adalah bukan personal reading, ini general reading, jadi bisa resonate, bisa tidak. Kalau memang resonate dengan kalian, monggo silahkan berkomentar. Tidak resonate, ya sudah tinggalin aja atau anggap ini sebagai hiburan untuk kalian. Kalian bisa ngehnya resonate atau tidak pada saat itu terjadi di bulan Mei, ketika kalian mengalami ini. Tapi kalau beberapa dari kalian sudah menyadarinya kayak iya kayaknya ini bakalan resonate deh. Jadi bisalah persiapan. Tapi bagaimanapun ya, kalau udah jalan hidup, kalau memang sudah ditakdirkan seperti itu, ya tinggal ngejalanin doang sih. Yang bisa dirubah itu nasib. Tapi kalau apa yang menjadi jalan hidup atau cerita hidup ya nggak bisa dirubah-rubah seenaknya ya. Karena itu haknya sang pencipta gitu. Jadi ya dijalani aja kalau memang seperti itu. Cuma bisa di-reduce aja, bisa diperkecil possibility-nya, lebih diperkecil dampaknya gitu. Jadi karena kalian udah tahu, terus dampaknya ya udah bisa legowo gitu sih sebenarnya. Oke. Apa yang perlu di healing untuk kalian para Libra di bulan Mei? Dan itu ternyata adalah help from above ya. Bantuan dari sang pencipta melalui semesta. Itu yang perlu kalian masukkan, yang seperti tadi saya bilang, kalau udah tahu kan bisa sedikit banyak menghadapi itu dengan lebih legowo ya, dan tetap berpatokan pada apa yang kalian buat sebagai karma itu berlaku. Kalaupun kalian bilang saya nggak percaya karmaan, kalian tahu nggak apa sih karma itu? Karma itu adalah perbuatan. So setiap kali perbuatan kalian itu menghasilkan karma. Apakah perbuatan baik yang menghasilkan yang baik, perbuatan jahat ya akan menghasilkan yang jahat. Sesimpel itu, segala perbuatan itu menghasilkan dampak gitu ya. Iyalah, coba sekecil gini, kalian buang sampah sembarangan, menyumbat jalannya got di depan rumah kalian. Ya kalau hujan tersumbat banjir gitu kan, itu kan sebab akibat. Kalian makannya nggak dikontrol, makan terus yang manis-manis, akhirnya apa? Membesar badan kalian, penyakit gampang datang, something like that. It's a karma things, right? Itu segala sesuatunya itu akan berbalik. Atau kalian baik banget dengan seseorang gitu, terus bukan orang itu yang akan ngebantu kalian suatu hari, tapi semesta yang akan membantu kalian. Begitu juga kalau kalian jahat sama seseorang, dan bukan orang itu yang akan membalas kalian, tapi pasti ada peristiwa yang akan membalas perbuatan tersebut gitu sih kalau penjelasan singkat tentang karma. Nggak singkat juga ya. Oke, pertanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no. Libra, apapun pertanyaan kalian jawabannya yes ya, ini yes. Oke, jangan pertanyakan yesnya gimana Mbak Lucy, saya nggak tahu pertanyaan kalian apa. So anyway, jawabannya yes. Dan ini untuk bulan Mei, tambahan pesan dari Angel's Guide to Oracle Card, do the work ya, kalian yang bertanggung jawab atas hidup kalian. So tanggung jawablah dengan semua karma yang kalian buat gitu. Dan satu lagi sebagai penutup dari Monology Oracle Card, very climax approaches full moon in Aries. So ya, yang seperti saya bilang tadi ya, climate-nya atau suasananya nih sedang membayar karma gitu ya, baik karma baik maupun karma buruk di bulan Mei untuk kalian para Libra gitu. So ya, pesan saya sih tetap berbuat baik ya pada diri sendiri maupun semesta, sekitar kalian, orang-orang di sekitar kalian atau semesta. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye-bye.